Bagi sebagian orang, penampilannya cukup menyeramkan. Namun, di balik penampakannya yang mirip cumi-cumi, olahan kenyal daging gurita mampu membius para penikmatnya. Di Kepulauan Tanimbar, gurita hidup berdampingan dengan keindahan pasir putihnya. Namun di Desa Buang-Buang, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, gurita menjadi salah satu pilihan tangkapan saat laut tidak bersahabat. Jadi ini bamanis kain sama gara-gara yang tadi saya buat, itu mau digunakan untuk menangkap gurita. Nah, cara kerjanya adalah bamanis kainnya diturunkan sampai hampir ke dasar, nanti dia nih akan memancing supaya gurita-guritanya nyamperin dia. Dipikir temennya, tapi ketika nanti sudah ada gurita-gurita yang berenang di sekelilingnya, barulah kita turunkan si gara-gara ini untuk menjebak guritanya supaya dia makan binatang ini. Karena biasanya dipikir ini makanannya lobster, kepiting, tapi ternyata ini perangkap. Di sini ombak laut tidak selalu bagus, sehingga pencarian hasil laut pun harus disesuaikan agar perburuan tetap membawa hasil. Berburu gurita dari atas kapal bukan juga cara mudah. Kepala harus merunduk ke dalam laut untuk memastikan dan menarik perhatian gurita. Om! Dapat Om! Gurita pertama saya pakai gara-gara custom senyuman. Ada yang tak boleh dipegang kok Om? Ini. Oh, giginya tak boleh ya. Jadi ininya saja. Jadi kalau menangkap gurita itu harus hati-hati sama ini. Giginya. Meskipun kecil tapi berbahaya sama beracun ya Om. Jadi yang paling hebat dari gurita juga adalah ini nih, pertahanan dirinya. Tentakelnya yang nempel ini ya Om. Bisa bertahan berapa lama setelah dia mati? 1 jam nggak masih bisa? Nah, jadi bahkan kalau misalnya dia sudah mati, 1 jam tentakel nempelnya ini masih berfungsi. Ternyata gara-gara senyuman kita berhasil juga buat menggoda gurita, buat mendekat. Gurita yang melimpah di sekitar perairan ini merupakan hadiah dari jerih payah masyarakat sekitar dalam menjaga keutuhan karang. Ini udah setengah hari kita cari gurita dan sekarang saya udah pengennya santai-santai menikmati hasil gurita yang lumayan banyak ya Om hari ini dapatnya. Om, nanti saya boleh minta 1 ya buat dibakar, buat makan siang. Oke? Come on! Dah! Keserasian masyarakat di sini dengan alam nampak tergambar jelas dari cara mereka mengolah hasil laut sehari-hari, kreatif dan sederhana. Dari kesederhanaan inilah justru membuat hasil lautnya tetap terjaga. Itu boleh ini ikannya, ambil saja sudah. Kalau tadi kita lihat keadaan di bawah lautnya itu benar-benar masih cantik sekali. Jadi memang keadaan di bawah lautnya itu masih sehat perairannya. Jadi kalau untuk saya tadi yang pertama kali sama bapak-bapak di sini cari gurita, kita nggak ngalamin kesulitan sama sekali ya Om. Karena memang guritanya banyak. Apalagi yang namanya ikan, berlimpah sekali di sini. Tapi untuk siang ini sih keuntungan buat saya dan bapak-bapak, ya ini urusan perut ya. Saya sama bapak-bapak bisa makan gurita fresh dari habitatnya dan sekaligus menggagalkan diet saya karena enak banget ini guritanya plus keras. Ya. Bergeser jauh ke perairan Gunung Kidul Provinsi Yogyakarta, Cici menemukan pengalaman baru saat berburu gurita.
tidak lagi harus membenamkan kepala ke dalam air. Masyarakat di sini biasa berburu gurita justru saat air laut sedang surut. Jadi lokasi pencariannya benar-benar tidak jauh dari bibir pantai, tapi kita harus teliti sekali. Jadi di karang-karang itu banyak lubang, jadi kita harus check-in satu-satu di lubang-lubangnya. Siapa tahu di situ ada guritanya. Tantangannya, mata harus jeli melihat setiap lubang sempit di antara karang-karang yang tajam. Gurita cukup pandai merubah warna tubuhnya sesuai lingkungannya. Batang kayu bukan sekedar untuk menguncinya, namun menjadi alat bantu yang bisa menarik reaksi gurita saat tersentuh. Dengan begitu, kamuflasenya akan terbongkar. Mana? Kepalanya bukan? Tidak, kalau saya tapi agak sulit ingat ya, karena warnanya mirip kayak warna-warna karang. Dia memang berkamuflase. Copot. Ini dia guritanya, besar juga ya, ukurannya besar ya Pak. Dia meskipun tentakelnya masih segar, tapi ini sudah mati ya Pak. Jadi di dalamnya kalau nggak dimatiin nggak bisa keluar. Jadi beda sama ngambil gurita yang pakai boneka, itu dia melilit, jadi kalau kita angkat pasti hidup. Kalau ini memang sudah harus kita tusuk supaya dia mau keluar dari rumahnya. Pada kulit gurita terdapat kromatofora kantung warna. Hal inilah yang membuat gurita bisa mengubah warna tubuhnya dengan mudah. Gurita lagi, lumayan besar juga. Saya menusuknya di tempat yang tepat, jadi dia langsung mati. Nah, kalau nanti kalian nangkap gurita dalam keadaan yang masih hidup, hati-hati banget sama bagian ini, bagian giginya. Karena kalau digigit, pegal, badan jadi panas, berbahaya. Masyarakat pesisir Gunung Kidul biasa berburu gurita untuk dijual. Di sini, hewan laut kenyal ini harga jualnya cukup tinggi. 1 kilogram gurita dijual dengan harga Rp80.000. Berburu saat malam, masyarakat bisa mendapatkan hingga 40 ekor gurita dalam satu kali tangkap. Saatnya kita mengolah guritanya. Sederhana aja ya Pak, yang penting rasanya enak. Jadi kita akan bakar dulu guritanya sambil saya bikin bumbu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Gurita juga sangat lezat dimakan saat mentah. Sebelum dimakan, bersihkan gurita dari tinta yang masih tersisa dalam tubuhnya. Untuk menghilangkan bau amisnya, warga biasa memanfaatkan bumbu seperti perasan jeruk, tomat, dan cabai. Saya paling suka kalau habis nangkep seafood itu dimakan mentah-mentah pakai bumbu sederhana. Ini colo-colo kalau kata orang di Manado. Jadi ini kita masak pakai cocol pakai tomat, cabai, bawang putih, langsung digigit. Udah nggak ada amisnya sama sekali. Mantap. Bagi yang ingin menjaga berat badan, mengkonsumsi gurita juga sangat dianjurkan. Karena kandungan lemak dan kalori pada dagingnya cukup rendah. Sudah jadi gurita bakarnya. Lihat dong ini. Pasti ikutan lapar kan? Enak nih Pak rasanya Pak? Pasti enak, baunya aja menggoda sekali. Kita mulai dari mana Pak makannya? Dari sini ya. Dari ekspresi muka saya udah kelihatan kan ya rasanya kayak apa. Aduh, rasanya ini benar-benar enak
banget. Manis, padahal nggak pakai bumbu apa-apa ya Pak. Kalau masih fresh memang seperti ini ya. Kalau masih fresh langsung kita bakar, masih enak, masih manisnya luar biasa. Saya makan satu ginian kayaknya bisa deh. Ikuti jejak saya, jejak petualang.